Saudara, informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, polisi akan memeriksa saksi kunci kasus dugaan tabrak lari pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sementara itu, tersangka pengemudi mobil yang menabrak sepeda ditahan selama 20 hari ke depan. Polisi menahan pengemudi yang menjadi tersangka penabrak pesepeda di Bundaran HI pada Jumat 12 Maret lalu. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Polisi menjerat pelaku tabrak lari pesepeda dengan pasal berlapis karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Kalau 312 ancaman hukumannya 3 tahun, 310 ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian yang bersangkutan sudah kita periksa urinnya dan kemarin sudah keluar hasil pemeriksaan urinnya, memang negatif baik narkoba maupun alkohol. Polisi juga akan memeriksa saksi kunci, yaitu penumpang mobil yang berada di samping pengemudi saat kejadian untuk melengkapi berkas perkara. Hari ini kita jadwalkan untuk melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi kunci, ada penumpang yang berada di samping pengemudi ketika terjadi kejadian. Itu juga sudah kita dapatkan identitasnya dan rencana kita panggil hari ini. Polisi menyebut, kecelakaan berawal saat pengemudi Mercy melaju dari arah utara ke selatan. Pelaku kemudian berpindah ke lajur kiri di dekat pos Bundaran HI, lalu menabrak pesepeda yang berjalan searah. Pesepeda pun tertabrak hingga terpental. Saat korban pesepeda terkapar, pelaku langsung melarikan diri. Korban tabrak lari mengalami patah tulang rusuk. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana tindak lanjut dari kasus dugaan tabrak lari pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia? Seperti apa jalannya pemeriksaan saksi kunci yang dijadwalkan akan diperiksa pihak kepolisian hari ini? Kita bahas bersama Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Fahri. Dengan Aiman Kompas TV. Iya, Bung Fahri, saya ingin bertanya terkait dengan proses pencarian. Ini akhirnya tertangkap ya, apresiasi untuk pihak kepolisian. Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi kami memang sudah melakukan penguapan kasus ini karena kasus ini memang terjadi pada pagi hari sekitar pukul 6.05 dan alhamdulillah kita dapat mengungkap kasus ini kurang dari 24 jam. Tepatnya pada pukul 23.30 kita sudah berhasil mengamankan tersangka dan pembuktian kita, pengungkapan kasus kita menggunakan scientific investigation. Kita melakukan analisis terhadap historical perjalanan dari kendaraan Mercy tersebut, di mana diketahui bahwa Mercy tersebut melalui beberapa ruas jalan, misalkan kayak Bundaran Senayan, ke arah utara serta Bundaran HI, sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas pada pukul 06.05. Jadi dari hasil analisis kamera etle, termasuk juga hasil analisis kamera CCTV surveillance, akhirnya kita ketahui bahwa tam yang digunakan oleh pengemudi adalah yang menabrak dari kejadian tersebut. Sehingga akhirnya kita mendatakan, dan dari kamera etle juga ada fitur face recognition, di mana dari fitur face recognition itu kita bisa melihat, bisa mendeteksi wajah dari si pengemudi, sehingga kita bisa mencari identitasnya, sehingga kita mengetahui keberadaan. Seperti itu Mas Emma. Oke, jadi ini betul-betul kemudian menunjukkan betapa bermanfaat kamera etle itu ya, Electronic Traffic Law Enforcement. Ini kemudian bisa diungkap berkat kamera etle itu yang bisa mengidentifikasi secara jelas bahkan sampai wajah penabrak itu di beberapa titik sebelumnya, begitu ya, Bung Fahri? Betul. Jadi dari kamera etle itu kita bisa mengetahui historical perjalanan. Tadi sudah saya sampaikan beberapa titik-titik ruas jalan tersebut. Dan akhirnya kita juga bisa melihat wajah dari pengemudi. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada Mas Aiman bahwa etle ini tidak hanya traffic enforcement management, tidak hanya untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi etle ini juga digunakan untuk traffic analysis. Jadi kita bisa memprediksi analisa arus lalu lintas, termasuk juga bisa mengcounting jumlah kendaraan yang melintas, sehingga nanti dia menjadi suatu sumber data. Nah, sumber data inilah nanti yang akan menjadi suatu predictive policing. Sehingga apa yang menjadi program prioritas Kapolri, yaitu terkait masalah predictive policing, ini bisa tercapai. Karena dengan etle ini, itu yang akan menjadi data, sehingga nanti polisi bisa melakukan pemolisian
atau tugas-tugas pemolisian dari data yang berasal dari kamera etle itu. Oke, Bu Fahri, kita bicara soal kasusnya. Kalau kita lihat pagi-pagi terutama ya, mungkin sore juga bahkan sampai malam ini kan pesepeda banyak. Sudah ada jalur meskipun jalurnya belum diresmikan secara pasti. Pertanyaan saya ini kan sangat memunculkan sebuah potensi kecelakaan. Bagaimana kemudian yang terjadi? Kita bicara dari kasus ini. Ketika kemudian pesepeda ingin melakukan manuver untuk kemudian belok ke kanan atau ke kiri atau memutar balik, maka ia bersinggungan dengan jalur mobil. Bagaimana polisi bisa menjelaskan soal ini? Ya, jadi sebenarnya di dalam jalan itu dan penggunaan jalan, ada kelompok-kelompok penggunaan jalan. Jadi kelompok pengguna jalan itu ada kendaraan bermotor, ada kendaraan tidak bermotor, atau bahkan juga ada yang disebut dengan vulnerable road user group atau kelompok yang rentan. Nah, kelompok yang rentan itu terdiri dari pejalan kaki, pesepeda, dan pelansia. Dan memang pejalan kaki sendiri, termasuk pesepeda, sudah kita buatkan lajur khusus untuk pesepeda. Namun memang beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Polda Metro Jaya atau di wilayah DKI Jakarta, memang tidak semua dilengkapi dengan lajur khusus sepeda. Nah, kalau tidak ada lajur sepeda, maka pesepeda diperbolehkan untuk melintas di lajur kendaraan bermotor. Nah, di situ juga ada aturannya bahwa pada saat lajur sepeda tidak ada, sepeda bisa menggunakan lajur kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda yang melintas. Nah, dilihat dari peristiwa ini, kita melihat bahwa kronologinya pesepeda ini sudah berada di depan dari si pengendara mobil. Namun, pengendara mobil mencoba untuk belok ke kiri, namun karena kurang hati-hatinya dan berdasarkan keterangan dari tersangka pada saat kita lakukan BAP, ternyata dia dalam keadaan lelah, karena pada saat malam dia tidur sekitar pukul 2, sementara berangkat dari rumahnya itu sekitar pukul 05.00. Jadi memang cukup lelah ya, sehingga akhirnya tidak konsentrasi yang terjadinya tabrakan. Kalau kita belajar dari kasus ini, mungkin kan ada persinggungan nanti antara sepeda dengan mobil di jalan-jalan raya. Ini posisinya kalau sepeda sudah di depan dan memang tidak ada jalur sepeda ya, mereka harus kemudian menggunakan jalur mobil dan kemudian ingin berbelok dan bersinggungan dengan jalur mobil. Maka mobil yang di belakang harus mengalah. Begitu, Bung Fahri? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa di aturan tata cara berlalu lintas, yang mendapatkan hak utama itu adalah pejalan kaki dan pesepeda. Oleh karena itu memang walaupun sebenarnya pesepeda pun juga sudah ada aturan sendiri, karena di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa pesepeda juga harus mematuhi tata cara berlalu lintas, pesepeda juga harus memenuhi persyaratan keselamatan, misalkan pada saat dia mengendarai sepeda harus menggunakan helm, pada saat malam hari menggunakan lampu dan sebagainya. Nah, posisi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas ini memang pesepeda sudah berada di depan dari pengendara mobil, sehingga akhirnya pengendara mobil mau belok, akhirnya karena kondisinya juga lelah, tidak melihat kendaraan yang ada di sebelahnya, akhirnya terjadilah tabrakan. Jadi posisinya memang pesepeda itu mendapatkan hak utama di dalam berkendara di jalan raya. Iya, jadi ini penting kemudian untuk, karena kan ini merupakan kebiasaan baru setelah pandemi, banyak sekali kemudian sepeda ataupun rombongan sepeda yang kemudian jalan di jalan raya bersinggungan dengan jalur mobil misalnya ketika hendak berjalan atau mungkin kembali pulang. Jadi mobil atau motor ya ini harus ekstra sabar, lebih sabar lagi untuk kemudian memberikan jalan pada pesepeda yang tidak ada jalur sepedanya. Segaris bawahi, tidak ada jalur sepedanya. Tapi ketika ada jalur sepedanya, maka tetap harus di jalur sepeda para rombongan sepeda itu. Betul Mas, ya betul. Jadi kita lajur sepeda ini sebenarnya sudah kita edukasi sosialisasikan kepada masyarakat ya. Tahun 2019 kita ada 23 km lajur sepeda yang sudah kita sosialisasikan. Dan pada tahun 2020-nya ada lajur sepeda dari Sudirman Tamrin yang sudah kita sebut namanya pop-up. Jadi pop-up itu kita pasang traffic cone. Di tahun 2021 kami bersama pemerintah daerah khususnya di Sub Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba terhadap lajur sepeda permanen. Mungkin Mas Aiman bisa melihat bahwa di sekitar Sudirman Tamrin itu sudah ada pot-pot ya yang dipasang. Nah ini kita lagi uji cobakan. Kita ingin bahwa lajur sepeda tetap digunakan oleh pesepeda, lajur kendaraan bermotor hanya untuk kendaraan bermotor. Sehingga kita harapkan pesepeda juga harus patuh untuk mematuhi menggunakan lajur sepeda. Karena beberapa kami lihat saat ini juga masih ada temukan pelanggaran, yaitu pesepeda tidak masuk lajur sepeda dan bahkan berkelompok, bahkan kecepatannya juga cukup tinggi juga. Ini yang juga berbahaya juga bagi pengendara yang lain. Nah, oleh karena itu kita sosialisasikan. Namun
kami juga mohon sabar kepada seluruh pengguna jalan, terutama pesepeda, karena untuk terkait masalah lajur sepeda permanen ini sedang kita uji cobakan efektivitasnya. Apakah memang dibutuhkan yang permanen atau tidak? Karena dengan adanya lajur sepeda permanen, ini tentunya juga mengurangi ruas jalan untuk kendaraan yang lain, yaitu sepeda motor. Karena 2/3 ruas jalan sepeda motor atau lajur sepeda motor itu sudah dipergunakan untuk lajur sepeda. Nah, ini kan bisa menimbulkan juga kemacetan, apalagi saat ini kita juga belum melakukan gage. Nah, oleh karena itu kita masih melakukan kajian-kajian, namun kami harapkan kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pesepeda ataupun kendaraan bermotor, tetap harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Terakhir Bung Fahri, karena Anda di bidang penegakan hukum juga, Gakum di Telantas Polda Metro Jaya, saya ingin bertanya terkait dengan rencana, saya nggak tahu bahasa ini, tilang atau mungkin penindakan terkait dengan sepeda yang kita harus adil juga tentu ya, sepeda yang kemudian melanggar jalur, misalnya ada jalur sepeda tapi ya tidak menggunakan jalur sepeda, atau katakanlah membahayakan pengguna jalan lain misalnya, lalu ada pelanggarannya, ada tilangnya dalam tanda kutip, benarkah itu? Ya, betul Mas. Jadi di pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah disebutkan bahwa apabila kendaraan tidak bermotor menggunakan lajur kendaraan bermotor, padahal di situ ada lajur yang sudah disiapkan, atau mungkin sepeda sudah disiapkan lajurnya namun tidak menggunakan, maka itu juga bisa dikenakan sanksi pidana kurungan selama 15 hari atau denda Rp100.000. Tapi sekali lagi, tindakan kepolisian gradasinya itu adalah dilakukan dengan cara edukasi dulu. Kita edukasi, kita sosialisasi, kita tindakan preventif. Tetapi ada juga beberapa pelanggaran yang nggak bisa ditoleransi. Contoh, misalkan kemarin kita pernah lihat ada kasus pesepeda masuk ke jalan tol. Dan ini cukup berbahaya sekali. Karena mereka dengan sedikit cueknya berkendara, padahal kan tahu bahwa jalan tol itu memang digunakan untuk kendaraan bermotor. Mereka melintas dan itu cukup membahayakan. Nah, itu kita proses dengan melakukan penindakan. Jadi ada beberapa gradasi yang memang tidak bisa kita toleransi, sehingga kita harus melakukan tindakan represif. Tapi saya agak bingung juga nih. Ini kita lakukan tindakan preemptif dan preventif. Iya, tentu masih edukasi, persuasi dan sebagainya. Tapi ke depan tentu kan sudah ada undang-undang yang artinya bisa dilakukan. Kalau sepeda motor, mobil itu kan ada SIM-nya, surat izin mengemudi. Kalau sepeda, kalau seandainya nanti ditilang bagaimana, Pak Bung Fahri? Ya, jadi kami sudah tetapkan. Jadi apabila nanti yang disita itu adalah barang buktinya berupa sepeda, maka nanti pemilik dan sepeda difoto dan dokumentasikan. Beberapa sepeda memiliki identitas, Mas. Itu misalkan seperti kayak barcode. Dulu kita juga pernah melakukan penindakan terhadap skuter listrik yang tidak mematuhi aturan. Itu yang disita adalah skuter listriknya. Nah, di situ ada barcode. Nanti barcode-nya itu selaku identitas. Maka nanti yang disita adalah barang buktinya adalah kendaraan. Oh, jadi sepedanya, propertinya ditahan ya, sepeda atau mungkin skuter listrik dan lain sebagainya, itu yang kemudian ditahan. Ya, ditahan. Baik, tapi sekarang prosesnya masih persuasi, edukasi, meskipun nanti ketika kemudian sudah tersosialisasikan dengan baik, entah kapan akan diberlakukan, karena undang-undangnya sesungguhnya sudah ada. Baik, terima kasih Bung Fahri, AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Penegakan Hukum, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Terima kasih Bung Fahri, selamat malam.